menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini ibu ada membawa 2 botol air yang berisi air panas dan air dingin. Siapa yang ingin menyentuhnya? Bu, silakan semua maju. Coba sentuh botol yang berisi air panas. Apa yang Bunga rasakan? Panas, Bu. Nah, coba sentuh botol yang berisi air dingin. Apa yang Bunga rasakan? Dingin, Bu. Ya, terima kasih Bunga. Beri tepuk tangannya. Nah, jadi apa yang dirasakan Bunga tadi itu disebut dengan suhu. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang suhu dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan definisi suhu. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan alat ukur suhu. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis termometer. Yang keempat, siswa mampu menentukan skala pada termometer. Dan yang kelima, siswa mampu membandingkan skala pada termometer. Suhu Celcius yang Fahrenheit dan Kelvin. Dan yang keenam, siswa mampu menjelaskan prinsip pemurnian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu ingin membagikan LKS kepada kalian semua. Diharapkan kalian bentuk kelompok 2-3 orang. Bisa kalian pilih sendiri kelompoknya. Oke, gitu. Kalian boleh cari di internet ataupun buka buku. Waktunya 15 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh
ditanyakan? Terima kasih Bu, tidak ada Bu. Nggak ada usaha. Waktunya sudah habis, silakan kalian kumpulkan KPD-nya oleh Pak. Ingin kalian mempresentasikan hasil jawabannya kalian. Silakan kelompok maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beri tepuk tangannya untuk kita semua. Nah, di sini Ibu ingin menampilkan penjelasan tentang suhu dan perubahannya. Mohon disimak ya. Pernahkah kamu mengalami demam atau kamu berkemah di daerah pegunungan? Ketika kamu demam, pasti kamu menempelkan tangan kamu ke dahi. Atau ketika kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu mengalami cuaca yang sangat dingin, maka dari itu kamu berdekatan dengan api unggun. Nah, apa yang digunakan? Alat indera, yaitu alat indera peraba yang sering kita gunakan. Namun, alat indera tersebut hanya dapat membedakan panas atau dingin saja, tetapi tingkatannya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Maka dari itu, alat yang digunakan adalah termometer. Sekarang, apa itu pengertian dari suhu? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu tidak bisa kita lihat, namun bisa kita rasakan. Alat apa yang digunakan untuk mengukur suhu tadi? Yaitu termometer. Termometer terbagi menjadi 3, ada termometer padat, termometer cair, dan termometer gas. Nah, sekarang kita bahas untuk yang pertama adalah termometer cair. Termometer cair yang sering digunakan adalah termometer raksa dan termometer alkohol. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kita lihat di tabel berikut. Kamu perhatikan untuk tabel kekurangannya dan juga kelebihannya dari termometer raksa dan termometer alkohol. Sekarang untuk termometer ada 4 skala. Ketika kamu di SD, kamu belajar mengenai skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Nah, sekarang ditambah dengan skala Kelvin. Sekarang kamu perhatikan pada gambar di samping ini, untuk skala dalam termometer yaitu ada 4, yaitu tadi Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Kita perhatikan untuk titik beku yang berada di bawahnya, kemudian dan titik didih yang berada di atasnya. Untuk titik beku dari skala Celcius yaitu 0 derajat, sedangkan titik didihnya yaitu 100 derajat. Kemudian selanjutnya untuk skala Reaumur, titik bekunya 0 derajat dan titik didihnya 80 derajat. Selanjutnya untuk titik beku dari skala Fahrenheit 32 derajat dan titik didihnya sebesar 212 derajat. Dan kamu lihat untuk Kelvin, titik bekunya yaitu sebesar 273, kemudian titik didihnya sebesar 373. Kamu perhatikan untuk Kelvin tidak ada derajatnya ya, sedangkan untuk Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit ada derajatnya. Selanjutnya kamu perhatikan untuk diagram di samping atau tabel di samping, yaitu rumus dari skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit, dan juga Kelvin. Kamu perhatikan itu ada perbandingannya 5:4:9. Dan ini kita gunakan untuk rumusnya yang bisa kita gunakan untuk masukkan ke contoh soal. Contoh soal. Minyak bersuhu 40 derajat Reaumur. Tentukan suhu minyak jika dalam skala Celcius, Fahrenheit, dan juga Kelvin.
Diketahui T derajat reamur sama dengan 40 derajat reamur. Ditanya T Celcius, T Fahrenheit, dan T Kelvin. Yang pertama yaitu mengubah dari reamur ke Celcius. Kita lihat untuk rumusnya, T derajat Celcius sama dengan 5/4 dikalikan T derajat reamur. Berarti dikali 5/4 dikalikan 40. 40 dengan 4 kita coret jadi 10. 10 kali 5 sama dengan 50 derajat Celcius. Selanjutnya yang kedua, T reamur diubah ke T Fahrenheit. Rumusnya adalah 9/4 dikalikan dengan T reamur ditambahkan 32. Berarti 9/4 dikalikan 40, kita coret dulu, berarti 10 dikali 9, berarti 90 ditambah 32. Berarti hasilnya adalah 122 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, untuk yang ketiga, T reamur diubah ke Kelvin. Untuk T reamur ke Kelvin, kita ubah ke Celcius dulu. Nah, kalau untuk Kelvin berarti tinggal T Kelvin sama dengan, dari yang Celcius kita udah dapat tadi 50, tinggal ditambah 273. Berarti 50 ditambah 273 sebesar 323 Kelvin. Perubahan akibat suhu. Ketika suhu dinaikkan, maka akan terjadi pemuaian. Pemuaian terbagi menjadi 3 macam, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Untuk pemuaian zat padat terdiri dari pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Suhu dan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan pemuaian ini bisa kita gunakan seperti yang pertama, contohnya adalah pemasangan kaca jendela. Untuk kayu dan kaca itu mengalami pemuaian, akan tetapi kaca koefisien muainya lebih besar. Maka dari itu, pemasangan kaca pada jendela dibutuhkan rongga atau ruangan agar ketika panas, kaca itu dapat memuai atau memanjang dan tidak bengkok. Maka dari itu, adanya rongga di dalam pemasangan kaca jendela. Selanjutnya yang kedua adalah bimetal. Bimetal adalah dua logam yang dijadikan satu. Untuk bimetal, dia akan mengalami pemuaian jika dipanaskan. Namun, dia akan mengarah ke koefisien yang muai panjangnya lebih kecil. Contohnya, aluminium dengan besi. Ketika dipanaskan, maka aluminium akan melengkung ke arah besi karena besi memiliki koefisien yang lebih kecil dibandingkan dengan aluminium. 3. Pengelingan. 4. Pemasangan sambungan rel kereta api. Untuk sambungan rel kereta api, jika kamu pernah melihat, itu ada celah di antara sambungan-sambungannya. Sambungan tersebut, guna celahnya adalah ketika siang hari terjadi pemuaian, maka ruang atau celah tersebut akan terisi dari muai besi. Namun ketika tidak ada ruang atau celah, maka dikhawatirkan jalur kereta api tersebut akan bengkok mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Maka dari itu, sambungan rel kereta api dibuat celah antar sambungannya. Selanjutnya yang kelima adalah pemasangan kabel listrik. Ketika kamu perhatikan kabel listrik yang ada di dekat rumahmu, ketika malam hari dia akan kencang, sedangkan ketika siang hari dia akan kendur. Mengapa hal itu terjadi? Karena ketika siang hari terjadi pemuaian dan ketika malam hari terjadi penyusutan. Gunanya kabel listrik dibuat agak kendur agar ketika malam hari mengalami penyusutan dia tidak putus. Maka dari itu sambungannya agak kendor. Selanjutnya, pemakaian bingkai besi pada roda pedati. Berikut penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami dengan baik mengenai suhu dan perubahannya. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, kalau begitu kita simpulkan sama-sama. Nah, kesimpulan pertama, suhu tadi apa? Suhu adalah 4 derajat panas suatu benda. Ya, suhu adalah derajat panas atau dinginnya benda, Bu. Panas atau dingin suatu benda.
Alat untuk mengukur suhu apa? Ayo. Termometer. Nah, bagus. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Terus termometer ada berapa macam? 3, Bu. Apa aja? Termometer alkohol, laksa, dan dimeter, Bu. Salah. Ayo. Nah, termometer di sini ada 3, yaitu termometer jet cair. Yang mana jet cair ini terbagi menjadi 2, yaitu termometer alkohol dan termometer air raksa. Yang kedua ada termometer di metal. Yang ketiga ada termometer kristal cair. Nah, satuan skala suhu apa aja? Kelvin, Fahrenheit, Celcius, dan Fahrenheit, Bu. Nah, bagus. Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Fahrenheit. Nah, jika ada benda yang berubah, jika ada benda berubah seperti botol air yang diisi dengan air panas, nah bisa jadi botol air itu akan mengerut. Itu karena perubahan suhu, di mana perubahan suhu itu disebut dengan pemuaian. Nah, di sini pemuaian terbagi menjadi 2. Ada pemuaian jet padat. Ya, contohnya seperti botol yang mengerut tadi, dan ada pemuaian jet cair. Nah, kalau begitu kita cukupkan materi kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita masih membahas tentang kalor. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.